Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaini Samiun dengan NIM 109 dari kelas Hukum Ketenagakerjaan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait peraturan perusahaan dan juga perjanjian kerja bersama atau biasa kita kenal dengan PKB. Nah, dalam rangka memberikan kepastian atas hak dan kewajiban antara pengusaha dan juga pekerja atau buruh, di perusahaan ini diperlukan pedoman yang jelas dan juga tertulis dalam bentuk peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama. Nah, peraturan perusahaan ini merupakan peraturan secara tertulis yang dibuat oleh pengusaha, di mana dalam ini membuat terkait berbagai persyaratan kerja dan juga tata tertib perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi pekerja di perusahaan tersebut. Peraturan perusahaan ini juga telah dibuat di perusahaan wajib mendapatkan pengesahan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan hubungan kinerja di perusahaan. Nah, peraturan perusahaan ini juga tidak boleh bertentangan oleh undang-undang ataupun Pancasila. Penetapan atau pemberlakuan peraturan perusahaan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Pasal 108. Pasal ini menyatakan bahwa peraturan perusahaan itu wajib dibuat oleh perusahaan dengan memperkerjakan sekurang-kurangnya itu 10 orang, kecuali perusahaan tersebut telah membuat perjanjian kerja bersama. Nah, peraturan perusahaan ini juga memiliki masa berlaku, di mana itu masa berlakunya 2 tahun, dan setiap 2 tahun sekali ini juga harus diajukan persetujuannya kepada Departemen Tenaga Kerja. Nah, di dalam peraturan perusahaan ini juga harus memiliki ketentuan yang harus dipenuhi dalam penyusunan peraturan perusahaan. Di sini ada 6 poin. Yang pertama itu sekurang-kurangnya perusahaan ini memperkerjakan 10 orang pekerja. Lalu yang kedua ini berlaku untuk semua pekerja baik di perusahaan induk ataupun perusahaan cabang jika dimilikinya. Lalu yang ketiga ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab pengusaha. Lalu yang keempat ini disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan saran dan masukan dari pekerja. Jadi tidak melihat perspektif pengusaha saja, tetapi juga perspektif pekerja. Tapi perlu diingat, saran dan masukan pekerja di sini hanya sebagai saran atau pertimbangan, sehingga ketika terdapat perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja, peraturan perusahaan ini tidak dapat diperselisihkan. Lalu yang kelima ini, ketentuan tidak boleh melanggar baik di bawah ataupun di atas Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, yang keenam ini, peraturan perusahaan ini berlaku selama 20 tahun, dapat diperpanjang selama 1 tahun. Nah, pada masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila terdapat keadaan di mana serikat pekerja atau buruh di dalam perusahaan ini menginginkan adanya perjanjian kerja bersama, maka perusahaan harus menjalankannya, jadi tidak bisa menolak. Nah, maka dari pihak perusahaan ini wajib sifatnya untuk memenuhinya. Nah, kalau kita lihat juga menurut pasal 111 Undang-Undang Ketenagakerjaan, di dalam peraturan perusahaan ini sekurang-kurangnya memuat 4 hal. Yang pertama itu hak dan kewajiban pekerja atau buruh, yang kedua syarat kerja, yang ketiga itu tata tertib perusahaan, dan yang keempat itu jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Baik, materi selanjutnya terkait perjanjian kerja bersama atau biasa kita kenal dengan PKB. Perjanjian kerja bersama ini merupakan perjanjian kerja dari hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang berkepentingan di bidang ketenagakerjaan, yaitu Departemen Ketenagakerjaan, dengan para pengusaha ataupun perkumpulan para pengusaha. Nah, dalam serikat pekerja ini juga memiliki aturan, yaitu minimal 50% lebih dari karyawan di perusahaan tersebut. Nah, selain itu, perjanjian kerja bersama ini juga memuat persyaratan kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak, yang dimana perjanjian itu dibuat secara tertulis. Nah, perjanjian kerja bersama ini berlaku pada dimulai dari hari ditandatangannya perjanjian kerja bersama tersebut, kecuali adanya ketentuan lain dalam perjanjian kerja bersama menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Pasal 132. Adapun dasar dibuatnya perjanjian kerja bersama ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 yang diratifikasi dari Konvensi Nomor 98 Organisasi Perburuan Internasional atau biasa kita kenal dengan ILO, mengenai berlakunya dasar-dasar dari hak untuk berorganisasi dan berunding bersama. Selanjutnya, di dalam perjanjian kerja bersama ini setidaknya memuat 4 hal. Yang pertama, hak dan kewajiban pengusaha. Lalu yang kedua, hak dan kewajiban serikat pekerja serta pekerja. Yang ketiga, jangka waktu dan tanggal berlakunya perjanjian kerja bersama. Dan yang keempat ini, tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. Nah, selanjutnya ada 3 tujuan pembuatan perjanjian kerja bersama. Yang pertama ini untuk mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Yang kedua ini untuk memperteguh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dalam perusahaan. Dan yang terakhir, yang ketiga ini untuk menetapkan secara bersama syarat-syarat kerja keadaan industrial yang harmonis dan atau hubungan ketenagakerjaan yang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Baik, setelah kita membahas terkait peraturan perusahaan dan juga perjanjian kerja bersama, mungkin teman-teman di sini mulai merasakan apa sih perbedaan dari kedua hal tersebut. Jadi di sini kurang lebih ada 4 perbedaan terkait peraturan perusahaan dan juga perjanjian kerja bersama. Yang pertama,
Kalau di peraturan perusahaan itu wajib dibuat oleh pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya itu 10 orang. Sementara kalau di perjanjian kerja bersama itu tidak ada aturan, nggak ada minimal harus 10 orang atau berapa orang. Jadi yang penting dibuat ini oleh serikat pekerja dengan pengusaha A. Nah yang kedua, kalau di peraturan perusahaan ini perlu pengesahan dari Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang bersangkutan. Sementara perjanjian kerja bersama ini tidak perlu pengesahan dari menteri. Cukup dibuatkan antara pekerja, yaitu serikat pekerja dan juga perusahaan, dan berlakunya itu mulai pas ditandatanganinya perjanjian kerja bersama tersebut. Lalu untuk yang ketiga ini, untuk peraturan perusahaan ini dibuat oleh perusahaan baik yang punya serikat pekerja ataupun yang tidak mempunyai serikat pekerja. Berbeda dengan perjanjian kerja bersama yang dimana dibuat hanya perusahaan yang mempunyai serikat pekerja. Jadi ketika perusahaan tidak mempunyai serikat pekerja, maka tidak dapat membuat perjanjian kerja bersama. Karena di sini tidak hanya melibatkan pekerja, tetapi juga serikat pekerja dengan sekurang-kurangnya itu 50% lebih dari pekerja di perusahaan. Lalu yang keempat ini, di peraturan perusahaan itu dapat digantikan dengan perjanjian kerja bersama bila serikat pekerja menginginkannya, dan itu malah sifatnya wajib. Sebenarnya kalau di perjanjian kerja bersama itu tidak dapat digantikan dengan peraturan perusahaan yang masih ada serikat pekerjanya.